Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabarnya? Ya, Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di sesi briefing call, di mana sesi ini merupakan salah satu bridging atau jembatan buat ngasih gambaran ke teman-teman semua. Secara general tuh nanti kita 10 hari ke depan tuh ngapain aja. Dan harapannya teman-teman punya gambaran, teman-teman punya preparation, teman-teman punya persiapan ya untuk teman-teman mendapatkan hasil optimal selama 10 hari ke depan nanti. Nah, jadi perkenalkan aku Coach Adi. Aku adalah salah satu coach yang nantinya juga akan dampingin teman-teman dan ngasih beberapa edukasi ke teman-teman semua terkait tentang healthy active lifestyle, kemudian tentang diet, olahraga dan masih banyak lagi ya. Nah, malam hari ini teman-teman, pertama-tama aku ucapin terima kasih dulu. Aku mewakili para coach itu sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah memberikan kepercayaan kepada kami, memberikan amanah kepada kami untuk bisa bantuin teman-teman supaya teman-teman bisa dapat hasil optimal ketika teman-teman join program. Hopefully bisa memenuhi ekspektasi teman-teman yang notabene pengen dapetin hasil optimal ya ketika teman-teman memutuskan untuk join di program basic periode ini. By the way, kita udah masuk periode 103. For your information aja, kita udah running sejak Agustus 2018, teman-teman. Jadi udah masuk eh tahun ke-7. Dan Alhamdulillah, aku sendiri adalah salah seorang peserta dulunya, peserta program diet di periode kedua. Oh my God. Udah lama banget. Di aku dulu periode 2. Nanti kita akan ada sesi perkenalan dengan coach besok di grup official ya. So, langsung aja kita mulai tanpa berlama-lama untuk kasih gambaran kepada teman-teman semua tentang briefing call kita pada malam hari. So, seperti biasa teman-teman, aku kasih gambaran dulu. Nanti kita ada sesi Q&A kalau misalnya teman-teman ada hal-hal yang mau ditanyakan atau hal-hal yang kurang jelas ya. Nah, yang pertama, aku bisa kasih informasi ke teman-teman semua bahwa 100% peserta, sorry, 100% coach program diet di kelas basic yang nantinya akan bantuin teman-teman, yang nantinya akan dampingin teman-teman, itu semuanya punya latar belakang hasil program. Ya, jadi bukan datang tiba-tiba langsung ngasih panduan dan bimbingan ke teman-teman semua. Jadi based on experience atau berdasarkan pengalaman mereka, mereka dulu pernah loh berada di posisi teman-teman gitu. Mereka pernah insecure dengan berat badannya, mereka udah coba banyak program tapi nggak berhasil, mereka udah coba banyak cara sampai yang terjebak dengan obat diet abal-abal, bahkan ada yang sampai cobain metode diet macam-macam tapi juga nggak berhasil. Ada juga yang udah kena penyakit dan segala macamnya, tapi juga nggak berhasil programnya. Jadi semua peserta, sorry, semua coach itu secara experience atau pengalaman berada dulunya pernah di posisi teman-teman ya. Dan kebetulan aku sendiri adalah salah seorang coach yang juga mengalami kondisi yang sama. Bedanya aku mengalami kekurangan massa otot alias kurus banget berdasarkan body compositionnya itu dulu aku TOFI teman-teman, thin outside fat inside. Jadi visceral fat atau lemak perut, lemak yang membungkus organ-organ di dalam tubuhku itu lebih tinggi dibanding lemak di bawah kulit ya, subkutan. Jadi biasa dikenal dengan istilah TOFI, thin outside, terlihat kurus dari luar, fat inside tapi gemuk di dalam. Nah, ini juga sering banget kita temui nih di luar sana. Banyak orang yang dari luar kurus tapi sebenarnya obesitas ya. Sementara istriku, Coach Ade, ini beliau after melahirkan, alhamdulillah ikut program. Beliau periode 11. Nah, kalau aku periode 2, beliau periode 11. After melahirkan, ikut program sambil menyusui. Alhamdulillah hasil lancar, anak sehat, dan beliau berhasil mendapatkan penurunan berat badan 11 kilo. Hasil berbeda-beda tiap individu. Nah, untuk semua coach nanti akan berbagi background mereka besok di grup ya. Nah, tapi intinya aku mau kasih penekanan dulu nih ke teman-teman semua bahwa based on experience atau secara pengalaman kami semua pernah berada di posisi teman-teman dan harapannya kami merasakan apa yang teman-teman rasakan sekarang ya. Terus teman-teman, kita juga ngasih penekanan kepada teman-teman semua bukan hanya secara experience tapi juga secara knowledge. Secara pengetahuan, insya Allah kami kompeten untuk dampingin teman-teman karena kami juga ikut training, kami juga belajar, kami juga
upgrade dan update ilmu supaya bukan hanya experience, bukan hanya pengalaman, bukan hanya sekedar testimoni aja, tapi juga secara keilmuan, secara kompetensi atau kemampuan kami juga mumpuni teman-teman ya. Insya Allah kebetulan aku sendiri itu certified Primafit, kemudian certified Ray Institute, Coach Ade itu certified Ray Institute, kemudian aku juga alumni Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia atau APKI. Course-nya itu adalah sport nutrition ya. Nah, jadi secara keilmuan hopefully bisa jadi ya apa ya? Bisa jadi penambah keyakinan atau trust buat teman-teman semua bahwa teman-teman berada di program yang tepat. Nah, oke. Kemudian teman-teman, untuk di awal itu selalu kami mengingatkan kepada teman-teman semua, kunci keberhasilan dalam program diet adalah awareness atau kesadaran, bukan perasaan. Sekali lagi aku ulangin, kunci keberhasilan dalam program diet itu based on berdasarkan kesadaran, bukan perasaan. Banyak teman-teman kita yang sering kali mengukur keberhasilan program dietnya berdasarkan perasaan gitu. Perasaan aku makannya dikit, perasaan aku udah sering olahraga, perasaan aku minum air putihnya udah banyak kok, perasaan-perasaan. Jarang banget yang ngomongin data, jarang banget yang ngomongin awareness. Kalau kita tanya, hari ini berapa banyak minum air putihnya? Banyak, ya berapa? Banyak, nah, tapi nggak tahu berapa banyak. Itu adalah salah satu ciri ketidaksadaran atau nggak punya awareness teman-teman dalam program diet. Nah, salah satu acuan untuk menumbuhkan awareness atau kesadaran dalam program diet, teman-teman harus punya dua alat ini di rumah ya. Yang pertama teman-teman pastikan punya timbangan, yang kedua pastikan teman-teman punya pita meteran. Kenapa perlu pita meteran, coach? Karena salah satu acuan dari progres program diet itu adalah lingkar tubuh. Kebanyakan dari kita hanya fokus pada berat badan. Sehingga kita merasa bahwa setiap kita diet gagal mulu nih. Karena nggak ada penurunan, nggak ada penurunan. Padahal ternyata di sisi lain terjadi pengurangan lingkar tubuh. Artinya kita masih berada di on track program diet. That's why teman-teman kami himbau punya dua alat ini di rumah ya. Salah satunya itu adalah timbangan, yang kedua adalah pita meteran. Oke? Nah, untuk menumbuhkan kesadaran juga kita perlu tahu berapa berat badan kita sekarang. Tapi coach malu, tapi coach aku berat banget. Iya, berapa beratnya? Dan nggak perlu malu. Guys, yang penting itu adalah bukan hari ini. Yang penting itu adalah seminggu atau 10 hari ke depan kita gimana. Nah itu, apakah kita tetap menjadi orang yang sama, atau kita malah jadi makin gemuk, atau kita berubah, mulai turun berat badan. Nah itu yang paling penting. Untuk bisa mencapai perubahan itu, kita butuh data yang kita gunakan sebagai pondasi di awal. Jadi nggak perlu takut coach, nimbang. Nggak perlu takut, ya. Karena kan tujuan kita memang mengubah timbangannya. Jadi kita perlu menimbang. Ya, lanjut. Nah, kita perlu tahu juga teman-teman bahwa sebenarnya ada banyak hal menjadi penyebab kenaikan berat badan. Ya, nah, jadi kalau kita bicara tentang penyebab naik berat badan itu banyak teman-teman. Tapi secara umum, secara general itu ada 6. Yang pertama adalah jenis makanan. Kenapa jenis makanan menyebabkan naik berat badan? Kita seringkali tidak seimbang antara makronutrisinya. Tidak seimbang protein, tidak seimbang karbohidrat, tidak seimbang lemak. Seringkali kita malah proteinnya kurang, seratnya kurang, karbohidratnya tinggi, lemaknya tinggi. Jadi nggak seimbang jenis makanannya. Jadinya kenaikan berat badan lebih besar potensinya. Terus yang kedua, porsi makan. Porsi makan juga tricky, teman-teman. Kita merasa porsi makan kita sudah sedikit, tapi kok nggak turun-turun berat badannya? Ternyata porsi makan berat sedikit, cemilannya banyak. Gorengannya banyak, ya kan? Sementara ada orang yang cemilannya diatur, terus makan gorengannya diatur, terus porsi makannya malah turun berat badan. Loh itu kok bisa coach? Karena sebabnya adalah di kalori bukan di porsi ya. Terus yang ketiga adalah waktu makan. Ini seringkali jadi hal-hal yang dianggap remeh dalam keberhasilan program diet teman-teman. Aku belum lapar coach, aku belum masih kenyang, belum sibuk, masih sibuk coach, nggak sempat untuk makan. Padahal teman-teman
keteraturan waktu makan itu justru mendekatkan kita kepada hasil program yang optimal. Itulah sebabnya kalau teman-teman baca e-booknya, teman-teman bisa lihat jam segini itu jam makan, jam segini jam cemilan, jam segini makan siang, jam segini cemilan sore, itu udah diatur teman-teman. Untuk apa? Untuk membentuk kebiasaan supaya teman-teman jadi aware dengan pola makan teman-teman, teman-teman jadi lebih teratur. Semakin teratur pola makannya, semakin bagus metabolisme tubuh teman-teman semua ya. Terus yang keempat, ini juga sama, aku nggak suka air putih coach, air putih nggak ada rasanya, sedikit sedikit minum air putih, tapi minum kopi bisa 1 liter. Beli kopi yang seliter, kopi susu beli seliter ya. Nah, teman-teman, mulai hari ini, mulai besok, ayo kita sama-sama belajar untuk menambahkan asupan air putih ya. Aku di rumah kemana-mana bawa ini teman-teman ya. Ini tumbler ini kemana-mana aku bawa supaya apa? Supaya aku tidak menunggu haus untuk minum. Kebanyakan dari kita itu seringkali menunggu haus untuk minum sehingga kita kurang cairan, kurang asupan air putih. Jadi kemana-mana bawa botol, coba bawa botol, bawa tumbler supaya teman-teman jadi aware dan bisa nambah asupan air putih teman-teman. Trust me, percaya sama aku, dengan menambahkan asupan air putih, teman-teman akan jauh lebih fresh, jauh lebih fokus, jauh lebih konsen, jauh lebih bugar, dan teman-teman jadi jauh lebih mudah untuk mencapai berat badan ideal. Terus yang kelima, nah ini juga agak-agak gimana ya. Walaupun memang beberapa hari ini atau beberapa bulan ini drakor udah agak-agak berkurang ya. Paling yang terbaru kemarin When Live You Give Tangerine gitu. Yang buat kita lumayan untuk bergadang gitu kan. Tapi akhir-akhir ini masih paling Resident Playbook aja gitu kan. Tapi intinya teman-teman, ya, kalau kita bicara tentang kualitas tidur ini mah agak tricky. Belum lagi kalau misalnya kita sedang menyusui atau kita kerja shift malam. Tapi percayalah teman-teman, ketika teman-teman mulai fokus dengan kualitas tidur, teman-teman akan jauh lebih mudah untuk dapetin berat badan ideal. Pelan-pelan kita perbaiki, oke? Dan last but not least adalah kurang ilmu. Ini penting. Banyak orang yang do something atau melakukan program diet tapi nggak tahu alasannya apa. Bang, coach, aku tuh lagi jalanin intermittent fasting. Boleh nggak aku makan ini? Lah, dia sedang menjalani intermittent fasting, tapi dia nggak tahu apa yang mesti dimakan, kenapa dia makan itu, jam berapa dia makan. Artinya, dia cuman action tapi nggak punya ilmu. Nah, ini teman-teman, yang seringkali menjadi penyebab banyak orang akhirnya gagal di tengah jalan. Bukan program dietnya, tapi kita yang kurang paham. Itulah sebabnya nanti di grup official, teman-teman akan dapat banyak edukasi, akan dapat banyak ilmu yang harapan kita adalah bisa teman-teman aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, ini 6 ini ya. Terus, nah untuk pola makan kita agak sedikit berbeda ya. Untuk pola makan, teman-teman kita akan bagi menjadi 3. Pola makan di bawah 70 kilo, pola makan di atas 70 kilo, dan pola makan yang berpuasa. Nah, untuk pola makan sekarang, itu kita bisa makan beratnya 2 kali ya teman-teman. Ya, aku share dulu. Supaya teman-teman punya gambaran. Bentar ya. Nih, jadi kita pesanku adalah teman-teman baca dulu sampai habis e-booknya ya. Karena sebenarnya seringkali pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu udah ada di e-book jawabannya ya. Jadi baca dulu, misalnya ada yang belum paham baru dah teman-teman bisa tanya ke coachnya ya. Nah, ini untuk pola makan kita teman-teman ya. Untuk pola makan kita itu kita eh nah ini untuk persiapan 10 hari ya, bukan sekali makan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belanja langsung 10 hari, teman-teman sudah tahu nih berapa banyak nih proteinnya ya. Terus yang kedua, ini cemilannya juga untuk 10 hari ya teman-teman, bukan untuk sekali makan ya. Bukan sekali makan 3 buah pir, enggak. Ini untuk 10 hari. Cemilannya apa, hari apa, jam berapa sudah ada di e-book ya. Nih, untuk aturan makannya itu kita makan berat 2 kali ya teman-teman nih. Jadi makan siang ada resepnya, makan malam juga sesuai dengan resep yang di menu makan siang. Jadi kita masak sekali tapi dibagi 2 porsi. Porsi untuk makan siang dan porsi untuk makan malam. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di resep pertama nih contohnya nih. Porsi menu untuk 2 kali makan. Ya, jadi 200 gram dada ayam ini
itu dibagi dua, 100 gram untuk makan siang, 100 gram untuk makan malam. Sementara untuk nasinya itu tetap teman-teman ya, 4 sendok makan nasi di siang hari dan 4 sendok makan nasi di malam hari. Bukan 2 sendok makan di siang hari, 2 sendok makan di malam hari, enggak. Jadi 4 sendok makan nasi di siang hari dan 4 sendok makan nasi di malam hari. Oke? Nah, jadi yang akan teman-teman lakukan itu ya. Jadi pola makannya di bawah 70 kilo makannya 5 kali, di atas 70 kilo makannya 6 kali. 6 kalinya itu teman-teman akan dapat apa namanya? Cemilan malam. Cemilan malamnya juga sudah ada ya. Bentar aku keluar dulu. Ini kenapa nggak bisa keluar nih ya. Bentar ya guys. Aku share lagi. Oke. Nah, mhm. Nah, oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi pola makan di atas 70 kilo, macam makannya 6 kali. Cemilan malamnya itu ada 3 jenis, teman-teman bisa pilih. 20 butir kacang almond plain atau roasted atau panggang tanpa rasa. 2 butir telur rebus atau 1 buah kelapa dengan airnya atau dengan dagingnya. Itu 3 pilihan alternatif untuk cemilan teman-teman semua. Ya. Terus bagaimana dengan olahraga coach? Untuk olahraga bebas. Buat yang udah sering olahraga, lakukan seperti biasa. Buat yang jarang berolahraga dan tidak pernah olahraga, ayo mulai bangun kebiasaan untuk berolahraga. 20 menit, 30 menit itu udah bagus banget. Boleh jalan kaki, boleh zumba di rumah, boleh apa-apa tuh terserah teman-teman ya. Pastikan teman-teman olahraganya sesuai dengan kemampuan teman-teman aja. Dan tidak usah mempersulit diri dan nggak usah ribet. Yang penting dilakukan dulu, oke? Nah, untuk olahraganya teman-teman bisa pilih pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam juga boleh. Kalau malam pastikan olahraganya itu 2 jam sebelum waktu tidur. Misal tidurnya jam 10. Nah, maksimal jam 8 udah nggak ada olahraga lagi. Ya, jam 7 boleh, jam 6 boleh. Oke? Kalau misalnya udah jam 8 malam itu mending nggak usah olahraga. Ya, karena nanti akan berpengaruh ke frekuensi denyut jantung. Akibatnya nanti teman-teman terganggu pola tidurnya. Ya, jadi untuk olahraga bebas, mau olahraga apa aja boleh. 30 menit itu udah bagus banget. Jalan kaki juga boleh. Saya dulu awal-awal malah cuma di rumah Zumba teman-teman, pakai YouTube 4 lagu, 5 lagu. Ya terserah teman-teman. Yang penting teman-teman lakukan dulu. Ya. Terus ini poin penting buat teman-teman yang punya ekspektasi, hopefully teman-teman bisa memenuhi syarat ini. Yang pertama adalah ikuti menu makan. Menu makan sudah disiapkan, sudah disediakan. Harapannya teman-teman bisa follow meal plan-nya, follow menu makannya untuk dapetin hasil maksimal dalam programnya. Terus yang kedua, porsinya juga sudah disiapkan. Dada ayam itu 100 gram, 200 gram untuk 1 kali masak, 100 gram untuk malam, siang 100 gram untuk malam. Cemilannya juga sudah ada porsinya. Terus semuanya udah kita siapkan porsinya. Jadi follow porsinya ya. Terus yang ketiga, disiplin dengan waktu yang sudah ditentukan. Waktunya sarapan-sarapan, waktunya makan siang, makan siang. Jadi disiplin. Terus yang keempat, belajar memenuhi kebutuhan air putih minimal 2,5 sampai 3 liter per hari. Tapi itu susah banget. Susah kalau tiba-tiba teman-teman paksa berubah 180 derajat. Ya, tapi belajarlah untuk pelan-pelan. Ya, misalnya hari ini bisanya cuma 60, bisanya cuma bisanya cuma 1 liter, besoknya belajar tambah 1,5, 1,2 gitu ya. Jadi selalu belajar pelan-pelan. Terus tidurnya juga lebih awal, kalau bisa 7 sampai 8 jam per malam. Kalau teman-teman penuhi ini, harapan saya dan percaya sama saya, teman-teman akan punya hasil maksimal selama 10 hari ke depan. Ya. Dan kita akan ada 2 grup, grup coaching dan grup private dan grup official. Untuk grup private itu tergantung dari coach masing-masing, sifatnya fleksibel, tergantung dari coachnya juga. Mau aturnya apa itu nanti teman-teman bisa ikutin coachnya. Oke, untuk grup official, nah grup official adalah isinya itu pesertanya gabungan dari seluruh coach. Jadi nanti ada dari coach ini, dari coach ini, dari coach ini, terus ada aturannya, aturan buka dan tutup grup. Pagi buka, terus tutup nanti jam 9, jam 12 buka lagi untuk makan siang sampai jam 2, terus tutup, nanti buka lagi malam jam 7 sampai jam 9, habis itu tutup. Nah, harapan saya adalah teman-teman tidak left group ya, karena semua informasi itu akan warawiri di grup. Jadi tahan dulu notifikasinya di mute, all notification, bintangin atau keep hal-hal yang penting, sisanya di end chat. Oke? Terus untuk kelas berhadiahnya ada 2.
Yang pertama adalah hadiah rating makan siang untuk teman-teman yang nantinya akan dinilai selama 10 hari recap makan siangnya. Terus yang punya nilai paling tinggi, 2 orang itu akan dapat hadiah spesial. Terus yang kedua, ada lomba langsing berhadiah, syarat dan ketentuan serta hadiahnya akan besok dijelasin di grup official. Intinya teman-teman, dua lomba ini nggak wajib, cuma buat seru-seruan aja. Kalau saya sih pribadi justru pengen manfaatin konsistensi saya dan bisa dapetin potensi dapat hadiah. Oke? Terus jika ada pertanyaan yang membingungkan selama kelas diet berlangsung, jangan sungkan untuk setiap hari bertanya. Lebih baik sering bertanya daripada kebingungan selama program diet berlangsung ya teman-teman. Terus aku mau disclaimer dulu, aku mau tekanin ke teman-teman semua bahwa guys please berharap bahwa kami as a coach atau pelatih kebugaran teman-teman adalah seorang pesulap. Kita nggak bisa tiba-tiba mengubah teman-teman langsung turun 10 kilo, turun 5 kilo, turun 3 kilo. Enggak. Yang bisa kami lakukan adalah membimbing, mendampingi, support, menunjukkan jalannya, menunjukkan arahnya. Yang melakukan adalah teman-teman. Kalau kami sudah tunjukkan caranya, tapi teman-teman tidak melakukan, maka hasilnya itu tidak akan muncul. Ya, jadi teman-teman datang ke sini adalah sebagai wadah yang bisa ngebantu teman-teman, support sistemnya. Bukan teman-teman datang ke sini, habis itu tiba-tiba teman-teman langsung berubah, turun berat badan. Enggak. Yang ngebuat teman-teman berubah adalah action teman-teman dalam grup ini, dalam support system ini. Jadi kami bukan wizard, kami bukan pesulap penyihir. Tiba-tiba bim salah bim, kalian langsung turun 10 kilo. Enggak gitu cara kerjanya ya. Tapi coach, aku pengen turun 5 kilo. Oke, begini caranya. Step-stepnya kami jelasin, alurnya kami jelasin, arahnya kami jelasin, tinggal kalian mau atau enggak melakukannya. Kalau kamu lakukan, kamu akan dapat hasil. Kalau kamu enggak melakukan, ya kamu enggak akan dapat hasil. Oke? Itu disclaimer dari aku sebelum kita mulai nanti di tanggal 25. Oke? Itu aja teman-teman ya. Untuk sesi call briefing malam hari ini, silakan buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan ya ditulis aja di kolom komentar. Coba.